saja Kau di sana. berani di kandangmu saja. Ke tempatmu aku akan datangi nanti. Kau kutunggu kedatanganmu. Kutunggu Silakan di menghubungi pintu kami belakang siap. rumah. Kutunggu kau. Saya udah datang kemari. Saya udah datang. Saya penuhi janji saya. Akhirnya kau datang. Datang saya kemari. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Siapa kamu? Siapa kamu? Apa-apaan ini rame-rame? Hei! Kenapa anda ganggu? Kenapa kamu marah sama dia? Apa? Ngajakan orang. Saya ingatkan untuk Sobat Mata Langit untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share ke teman, saudara, ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, kembali lagi berjumpa dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan Mata Langit. Ya Sobat Mata Langit, sebelum kita kulonwun atau permisi masuk ke rumah Mak Jujun, sebaiknya kita berdoa dulu. Ya. Karena penelusurannya sepertinya akan seru ya Panglima. Karena Panglima sudah ditantang nih waktu di klinik Mata Langit. Saya tunggu kamu, katanya begitu. Ya. Silakan Panglima pimpin doa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Al-Fatihah. Khairi. Sadaqallahul adzim. Nah, beberapa waktu yang lalu kami sudah pernah melakukan live menarik sosok gaib yang mengganggu rumah keluarga Mak Jujun di Cianjur yang sangat viral karena terornya sudah terjadi selama berminggu-minggu. Dan banyak juga netizen yang meminta kami datang. Tapi kami bilang, insya Allah kami akan datang jika keluarga Mak Jujun meminta kami datang. Alhamdulillah ada keluarga Mak Jujun yang bernama Mas Egi menghubungi saya untuk kita datang ke sini melakukan pembersihan. Baiklah. Dalam perjalanan ke sini kita sudah banyak mengalami gangguan yang sifatnya di antara kami, dibuat panas hawanya, bahkan kami hampir ribut sepanjang jalan, tapi Panglima sudah mengingatkan bahwa itu hawa dari setan yang di sana, maka kita harus benar-benar meredam emosi. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di sini dengan selamat, itu juga semua atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sampai di sini, kita disambut oleh Mas Egi. Nanti kita akan kenalkan ke Sobat Mata Langit. Dan ternyata benar, waktu penelusuran di studio Mata Langit, Panglima menarik sosok gaib yang masuk ke tubuh mediator. Dia bercerita bahwa dia tinggalnya di Batu. Kita sama sekali tidak pernah menginjak lokasi ini. Baru kali ini, aku merinding ngomongin Batu Panglima. Baru kali ini kami menginjakkan lokasi di sini dan ternyata benar. Ada batu, lokasinya persis di depan atau di seberang rumah Mak Jujun. Disinilah batunya. Batu ini terpisah oleh jalan raya dan rumah Mak Jujun berada di sebelah kiri dari jalan ini. Nah Panglima, sebelum kita masuk ke rumah Mak Jujun, saya pengen Panglima memantau energi apa yang ada di sini. Silakan Panglima. Wah, memang ini luar biasa ya. Dari sepanjang jalan tadi memang kita sudah dicegah, diganggu supaya kita tidak sampai di tempat ini. Dan di sini sudah kita disambut oleh seperti perkampungan makhluk astral yang luar biasa, banyak sekali. Jadi memang sentralnya di batu tersebut ya, sentralnya di batu tersebut. Dan di batu itu seperti perkampungan para bangsa jin yang di dalamnya saya melihat ada seekor ular naga yang sangat besar yang melilit batu ini, kepalanya pas di atas. Dan itu ya seperti perkampungan di Cianjur inilah. Jadi makhluknya macam-macam. Ya? Ada yang tinggi gede hitam kayak gorila, ada yang saya lihat lagi perempuan berambut panjang sekali kayak ratu-ratu.
Ada juga saya lihat kok yang tangannya besar, itu 2 orang yang mengamal kiri kanan batu ini. Itu gede sekali, saya lihat juga ada juga di situ. Ini memang batu sudah mungkin jutaan tahun ya. Jutaan tahun kali ya sudah memang berada di sini dan ini memang rumahnya mereka. Tapi anehnya ya Bang Lima, gangguan itu adanya baru belakangan ini. Ya. Kalau memang dia sudah lama di sini dan memang keadaan keluarga Mak Jujun mengganggu, Ya. kenapa nggak dari dulu? Ya. Nah, nanti kita akan kuak kembali. Ya Bang Lima, ini yang kita lakukan apa? Apakah kita langsung ke tempat Ibu Jujun Ya. untuk minta penjelasan ya dari mereka, boleh. apa yang mereka rasakan gangguan-gangguan dari makhluk astral? Assalamualaikum. Nah, ini adalah Mas Egi. Kenalin dulu, ini Mas Egi, ini Bang Lima Langit. Ya. Ini adalah Mas Egi, kerabat dari keluarga Mak Jujun yang ngechat saya, menghubungi saya untuk meminta kami datang. Gimana ceritanya waktu itu kok bisa akhirnya dapat nomor saya terus menghubungi? Pas pertama lonceng ibu bikin video YouTube, saya lihat baru pertama lonceng, baru yang like 28 like, saya yang ke-9, 29. Saya langsung cari-cari, nomornya dapat, saya telepon. Itu yang dilihat video mediumisasi ini, teror rumah Mak Jujun ya? Iya. Oh, berarti memang sudah subscribe Mata Langit? Iya, udah. Oh, sudah subscriber. Terus habis Ya, itu? lihat langsung sampai selesai. Mediasinya bukannya hampir sama yang sudah mediasi yang di rumahnya Mak Jujun. Mediumisasinya ceritanya hampir sama dengan yang di sini? Iya, hampir sama. Terus saya bilang, insya Allah kami mau bantu asalkan dari keluarga Mak Jujun juga berkenan untuk dibantu gitu kan ya? Iya. Jadi beliau inilah yang menjadi jembatan antara tim Mata Langit dengan keluarga Mak Jujun. Iya. Alhamdulillah kami sudah sampai di sini. Iya, Boleh kita dikenalkan dengan keluarga Mak Jujun? Iya. Suruh keluar aja biar kenalin di sini. Ya, alhamdulillah Mak Jujun, tim Mata Langit sudah sampai di rumah Mak Jujun. Atas izin Allah semuanya dilancarkan. Sehat semuanya ya ini. Nah, kita datang kemari untuk membantu keluarga Mak Jujun agar terbebas dari teror dari makhluk gaib. Insya Allah nanti kami akan bersihkan rumahnya kalau memang ada gangguan. Nah, kita pengen tahu dulu apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh Mak Jujun, gangguannya seperti apa gitu. Pertama gangguannya tuh apa yang dirasakan? Sunau. Ti Bumi Nabi Ii diajakan ke handap pukul 5 gitu. Nya si mah pergi ka BI gitu sawihna jadi itu abi terus ngaberesan cucian si mah langsung ke bumi mirun seuneu masak si aya kan atau cecempeh ya si cecempeh teh murag kena kepala si emak 3 kali gitu. Gimana Mas? Singkat dulu. Jadi ada yang lempar. Pertama kejadian itu kan si ibu dipanggil sama anaknya ke rumah anaknya barusan pas pulang. Anaknya di rumahnya di Yang itu yang paling bawah. Oh, sana. Itu yang rumah paling bawah. Terus Begitu pas awal kejadian tuh kan di atas kompor. Oh, di atas ada kompor. simpanan benih benih ya semara apa sih, beras segala macam. bahan makanan. Iya, bahan makanan itu jatuh ke rumahnya ke kepala Mak Jujun. Ini betul nggak? Oh, kena kepalanya Mak Jujun. Iya. Sampai 4 kali. Air itu kan ditumpahin semuanya itu dihabisin. Tiap ada barang yang di rumah tuh goyang semua. Iya. Pada berjatuhan. Dihancurin semuanya gitu kan, ditumpah-tumpah beras sampai ditumpahkan semuanya itu masukkan di dalam gitu, kayak nasi mejanya ini itu. Oh iya, katanya ada meja terbang, yang ini mejanya ya? Iya. Oh, coba teh kasih tahu teh. Ini biar pemirsa tahu, ini Sobat Mata Langit katanya ini nih yang meja terbang, kayak mana terbangnya? Dijatuhin gitu. Jatuhin Dibalikin. Iya. Dijatuhkan aja, ditarik. Terus ini batu-batu ini Itu dilempar. sini teh sambil ceritain teh. Jadi batu ini dari atas genteng. Iya. Teteh ngelihat sendiri apa gimana? Yang
Ngelihat batu jatuh? Batunya nggak tahu sih, pokoknya udah ada aja batu ke atas kedengar tapi gelutuk-gelutuk itu langsung jatuh ke sana. Siapa? Oh, jatuhnya. Kadang ini dari atas udah Tapi diambil dari arahnya atas. dari mana nggak tahu ya? Nggak tahu. Arahnya Pokoknya dari mana lagi nggak diam-diam tahu. aja udah kedengar udah belentang Jadi gitu ini ke semua atas batu yang ada di gitu. sini nih yang berterbangan semua ya? Iya, udah Batu dari- berterbangan ke dari atas genteng semua ya? genteng, iya. Ada nggak kena kaca-kaca? Ada pernah kena? Enggak pernah. enggak. Tapi atas genteng semua Cuman ya? ke atas genteng Tapi aja. belum ada yang kena kepala, belum ada ya? Belum. Nauzubillah, Cuman semoga nggak kena. Si emak aja di sini cuman ke pinggirnya aja dilemparnya. Hmm. Kalau kena mah enggak. Ini ambilin dari atas genteng Nanti kemarin suami tempatnya aku yang yang ambilin. diberantakin Iya, Dan iya. soalnya takut jatuh sendiri Itu lempar kejadiannya orang. malam apa siang? Siang. Oh siang-siang? Enggak pagi, enggak siang pokoknya mah. Kalau Itu malam tempat sih tidur enggak. kan dihancurin tempat tidur semua. dijatuh-jatuhin. Tempat tidur diberantakin. Iya, kasurnya juga dijatuhin sama bantal dijatuh-jatuhin, diacak-acak di kamarnya. Itu yang nyaksiin siapa? Yang nggak keliat, kadang-kadang sih keliat kalau bantalnya jatuh. Tiba-tiba sama- udah berantakan aja gitu. Iya, keliat melihat. itu nama jatuh nama keliat, cuman orangnya nggak keliat. Hmm, Kadang-kadang lihat lagi di jatuhnya. depan gini aja bangsal ditarik. di depan mata gitu. Iya, lagi ditungguin itu yang si Ade itu. Lagi gini aja diam, bangsalnya udah tarikin. Ini aja digeblugin. Itu udah berlangsung berapa lama itu kejadian? Ya udah lama sih. Ada seminggu? Katanya sih dari tanggal 13 Lebih seminggu? bulan, ya, Udah 13 sebulan? Iya. Jadi selama sebulan 13 itu Juni, selama Bang Lima. sebulan itu diteror terus? Iya. Setiap hari ada? Iya ada. Kira-kira apa ya kok bisa begitu ya? Maksudnya apa pernah ada melakukan apa atau mungkin nggak sengaja ngapain gitu? Seingat-ingatnya ada pernah melakukan apa gitu? Kok bisa tiba-tiba ada? Kayaknya masih kalau kita di sini mah di rumah nggak tahu juga, tapi gitu kalau kita mah nggak pernah apa-apain gitu. Merasa Cuman ini kayak mah nggak- tiba-tiba aja kayak beginian aja gitu. apa pernah bikin apa acara rame-rame gitu, syukuran gitu? Syukuran apa ya? sih. Enggak syukuran Nggak gitu. syukuran Enggak juga ya? apa-apa di sini. Iya Bang. ya. Orangnya udah pada gini misalnya hajatan-hajatan enggak. Kalau Hajatan kalau apa keluarga itu? ini mah gitu. Gitu Dan ya? sejak kejadian itu kan sudah banyak nih paranormal membantu. Kira-kira sudah berapa orang tuh yang sudah bantuin ya? Ya udah lebih 20 orang. Lebih dari 20 orang. Ya lebih. Katanya udah sempat tenang 2 hari terus ternyata ada yang gangguin lagi. Iya. Ya waktu minggu-minggu itu ya, waktu aku ke sini pas 4 hari ya. 4 hari nggak ada apa-apa. Nah pas malam Jumatnya ada yang apa ya? Yang lempar, Meja ini yang yang dilempar. dijatuhin lagi. Kalau udah disimpan di luar itu terus Di luar juga di dimainin sini gitu. tetap Tetap dijatuhin. meja ini? Iya. Oh ya? Juga. Walaupun di sini udah- dijatuhin juga. iya. Dijatuhin. Udah Sering dikeluarkan di sini. udah itu. Disimpan di sini, jatuhin ke sini, disimpan sebelah sini, jatuhin di sini. Ini kayak udah nekat nih Panglima makhluk gaibnya nih. Nerornya sudah sangat meresahkan. Bahkan bukan hanya keluarga Mak Jujun, warga pun jadi semua ikut Ya, resah gitu. artinya kan begini, segala sesuatu yang terjadi pasti Ada sebab mereka pun punya alasan ya, kenapa mereka mengganggu. Kan udah berapa lama tinggal di sini sebelumnya? Udah lama gitu, udah 22 tahun tidak pernah ada gangguan. Nggak ada. Baru kali ini. Iya, Nah, makanya makanya heran. makanya kita akan cari faktanya kenapa sebenarnya. Iya. Apa memang ini mutlak dari makhluk goib? Apa memang ada dari orang yang tidak bertanggung jawab? Iya iya iya. Apa kita akan kupas gitu. Kita akan kupas, kita akan cari kebenarannya, penyebabnya apa. kebenarannya. Iya iya. Ya. Nah, kalau masalah ini Panglima, sosok-sosoknya apakah yang di sini dengan yang di Batu sama? Yang ganggu di sini? Ya sebenarnya ya ini kan mencakup semua ya, karena kan dari mulai di Batu, namanya makhluk astral itu kan bisa di mana aja. Iya sih. Ya jangankan di Batu yang sebesar gitu ya, di mana aja dia bisa berada, Ya, karena ini dia sekalian- selaya angin. Sekalian menjawab netizen nih Panglima. Waktu itu Sobat Mata Langit kita pernah mengadakan mediumisasi. Kita berusaha membantu mencoba menguak gitu misteri ini. Sebenarnya siapa sih yang ganggu ini dan apa masalahnya gitu. Kita tarik sosok gaib yang mengganggu ini ke klinik kami. Kebetulan klinik kami di daerah Cibubur. Kemudian netizen banyak yang bilang, masa sih makhluk gaib dari Cianjur kok bisa ditarik ke sana? Kok bisa ceritanya sama yang disampaikan mediator tuh ceritanya sama dengan yang di sini, bahwa di sini. Ya bener ya gitu. Iya, Udah iya. nonton, udah menyaksikan videonya. Ya, udah. Nah, pihak keluarga juga bingung ya, kok bisa ya? Iya, Itu Panglima iya. bisa jelaskan nggak? Kenapa makhluk gaib itu bisa ditarik? Ya makhluk gaib itu kan bisa kemana saja. Jangankan dari Cianjur ke Jakarta, dari Amerika ke Jakarta ke Indonesia aja bisa 4 detik bisa sampai, karena tidak ada pembatas antara gunung dan lautan. Seraya angin kemana aja. Ya kalau begini meja bisa jatuh kan kita bingung. Kok bisa jatuh meja nggak ada yang gerakin? Kan begitu. Batu kok bisa terbang, dari mana bisa terbang? Iya sih. Nah, jadi nanti kita akan buktikan, ya. kita akan lihat Yang apa jelas, sebenarnya yang terjadi. Kalau dari Cianjur ditarik ke Jakarta itu pasti bisa gitu. Karena kami pun juga melakukan pengobatan jarak jauh. Panglima punya pasien yang di Hong Kong, yang di Taiwan. Itu kalau kita mengupas gangguan jinnya kita tarik
dari Taiwan ke Indonesia, kita tanya-tanya dan itu memang terkonfirmasi oleh pasien yang bersangkutan seperti itu. Baiklah, kita mau lihat lokasi-lokasi mana sih yang ada gangguan. Boleh ya masuk ya? Iya. Nanti Tata tunjukin ya, yang katanya ditumpahin tuh di mana gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ceritanya teh ini kan udah dirapiin. Iya, ini kesini ya ditumpahin semuanya, pokoknya hancur gitu, berantakan kesini. Ya sama ininya ya, ini gitu kan, perabot-perabot di sini. Habis semua pokoknya dihancurin. Apa kedengaran bunyi berisik itu? Iya, iya. Terus mana lagi teh yang ada gangguan teh? Ini yang banyak gangguan di sini nih, Mang. Meja itu kan di sini disimpannya, gitu. Kan di sini. Tadinya meja itu ditaruh sini. Iya. Terus Ditaruh. Ini meja apa itu? Meja masak gas. oh Gas-gas. iya, tadi ada kompor gas Iya, ya. iya kompor gas di sini gitu. Katanya ada yang mau masak tiba-tiba dimatiin itu apinya, nggak jadi. Iya, iya dilemparin semua gitu. Kan sampai hancur ini sama ininya gitu kan. Banyak-banyak keperabotan di sini kan berisik terus gitu. Dihancurin semuanya gitu. Terus yang atapnya dilemparin di mana teh? Di sini. Oh ya, coba lihat teh. Nah, ini kan betek-betek ini di sini juga. Oh tadinya taruh sini. Iya, kan si emak masak gitu ya. Nah, ini kan digini aja, gitu kan kepala si emak gitu. Oh, jadi kena kepalanya Mak juga. Iya, kena kepala sampai 4 kali. Di sini kan ada airnya, ditumpahin semuanya ke sini gitu. Airnya masuk ke dalam gitu, ke gudang beras. Nah, ini ke gudang beras. Sampai airnya di sini juga. Saya sampai bersih-bersih di sini gitu kan. Memang sengaja ya dibasahin ya? Iya, gitu. Keluarga aku kan resah. Iya, Pikir-pikir, pastinya. ya gitu gak enak perasaan gitu. Gimana kalau keadaannya seperti ini kan semuanya dihancurin gitu. Terus sempat katanya diungsikan ya, jadi nggak ada yang tinggal di sini. Iya. Bingung perasaan gimana gitu. Kan keluarga aku sama aku berpikir-pikir ada apa sih keadaannya seperti ini gitu. Nah, kalau aku duduk di sini gimana gitu kan. Kalau Teteh sendiri apa yang dialami? Gangguan yang paling menurut Teteh meresahkan gitu? Ya perasaan nggak enak lah. Pokoknya berpikir-pikir apa keadaannya seperti nyaman ini ya? apa Katanya ada sempat apa pindah ke gitu. sebelah rumah, numpang. Iya. Ngungsi. Pernah ya? Tapi kan rumah aku di sini juga sebelah. gitu. Oh, rumah Iya. masih ke rumah keluarga. Iya, Oh, iya gitu. Jadi artinya rumah ini sempat dikosongkan ya, Iya, karena banyak gangguan itu. Iya, gitu. Mana Teh yang dilempar atapnya yang bolong? Kasih tahu Teh. Ini ya Teh. Ini. Wow. Nih, terus ini. Dilempar ini gitu kan. Gede batunya dilempar Itu nggak kena terus kepala. setiap. Iya, ada itu beling-beling. Kan Belingnya mana? ini. Nah, Oh, coba Teh tunjukin Teh sini Teh. gimana ya? Enggak, jangan dituang. jangan. Jangan, bawa ke atas, diangkat Teh. Nah, jadi ceritanya ini beling ada yang lempar gitu. Ada ada lempar kan aku di sini mirun-mirun ya. Kalau udah gitu. Suaranya jret ke sini. Dilihat ada beling ini dibeledogan ke sini. Jadi Teteh dilempar beling ya kayak Iya, gitu dilempar beling. Ini Nah Teh, gitu. apa, Teh? Makanya nggak enak kalau duduk Ya, di sini. pastinya nggak nyaman Gimana? lah, pastinya. Perasaan aku gitu sama keluarga aku. Ada apa sih gitu kan? Nggak kepikiran apa salahnya aku Iya. gimana gitu kan? Jadi sampai detik ini belum tahu ya apa Ya, masalahnya dan apa salahnya belum tahu. Iyalah nggak tahu gitu. Kalau ada seperti ini kan, Pasti nggak tenang. ya nggak tahu. Apalagi usianya Mak Jujun kan udah sepuh, Iya, udah tua. iya, Pasti gitu. kepikiran sebagai anak ya. Iya. Pengen supaya orang tua juga tenang ya. Iya. Teteh mau nggak kita cari tahu nih melalui bantuan Panglima Langit sosok yang ganggu itu siapa sih sebenarnya? Maksudnya apa sih? Tujuannya apa sih? Kalaupun kita keluarga punya salah, apa sih salah kita? Ya iya. Nah, mau gitu ya? Ya. Oke.
Ya udah Sobat Mata Langit, kita akan segera melakukan proses mediumisasi untuk menguak lebih dalam lagi apa penyebab semua keresahan atau semua teror makhluk gaib yang dialami oleh keluarga Mak Jujun ini. Ya Sobat Mata Langit, sepertinya makhluk gaib di sini sudah mulai menunjukkan eksistensinya ya Bang Lima. Dan kayaknya sih kalau bahasa saya sudah mengibarkan bendera perang gitu. Ini salah satu tim kami sudah diserang, jadi tiba-tiba ada bekas cakaran di tangannya. Ada beberapa cakaran. Bahkan sejak sebelum kami datang kemari, Agil sudah dapat serangan. Mana Gil? Wah, udah dicakar duluan nih. Ini terjadi setelah kita melakukan mediumisasi di studio Mata Langit yang kita melakukan live. Nah, ini adalah Pak Alex. Jadi Pak Alex ini adalah warga yang dekat dengan keluarga Mak Jujun yang juga mengalami gangguan mistis di sini. Gimana ceritakan Pak Alex? Waktu itu saya kesini jam 10 pagi kurang lebih lah. Waktu lihat-lihat ke sini, pas waktu meja yang ini di dalam, tiba-tiba jatuh, hampir jatuh ke kaki gitu. Oh, jadi hampir ngenain kaki Pak Alex. Oh. Cuma itu doang saya, Bu. Berarti pergerakannya Bapak lihat sendiri? Enggak, urusan pergerakan enggak lihat, cuma hampir jatuh ke saya gitu. Sedangkan di sini nggak ada orang gitu. Iya, maksudnya Bapak nggak lihat siapa yang gerakin, tapi enggak. Dia seolah-olah bergerak sendiri gitu. Iya. Itu Pak Alex langsung nyaksikan sendiri ya? Saya sendiri itu. Iya. Jadi Sobat Mata Langit, bukan hanya keluarga Mak Jujun yang diganggu, tapi juga warga sekitar, masyarakat di sekitar sini juga mendapatkan gangguan dari makhluk gaib. Tadi sudah Mas Egi, kemudian nih Pak Alex. Nah, ini ada lagi nih Pak siapa? Pak Asep. Apa gangguan yang dirasakan Pak Asep? Enggak sih, kalau saya kan waktu itu kan saya lagi kerja di sebelah sana. Tiba-tiba 20 meteran lah dari sini ke sana. Sekira-kira jam berapa? Jam 10 pagi lah. Tiba-tiba kan ada orang yang ke sana dari sini. Saya tanya, ada apa? Katanya di sana terjadi lagi ada gangguan. Nah, saya dari sana langsung ke sini mau lihat apa benar meja itu jatuh apa enggak gitu. Pas si anak kecil itu masuk, dia ngomong lagi ke saya, Mang katanya udah keluar lagi. Kira-kira 2 detik lah apa 3 detik. Begitu dia bilang, lu mah keluar, tiba-tiba saya liatin sendiri meja ini jatuh, beleduk. Oh iya kata saya percaya kalau udah gitu, udah lihat sendiri gitu. Dia kayak menunjukkan eksistensinya ya. Ya. Oke, nanti keluarga Mak Jujun akan melakukan mediumisasi dibantu Panglima untuk berkomunikasi langsung dengan sosok gaib yang ada di sini. Ya, nanti boleh ikut ya. Kita akan tanyakan Panglima. apa penyebabnya dan kita akan damaikan biar mereka jangan mengganggu lagi dan jangan membuat keresahan lagi di sini gitu. Bagaimanapun manusia tetap punya hak untuk hidup Menempati tenang, itu. apapun alasan mereka, apapun kesalahannya kita akan coba cari tahu. Seperti itu ya yang sebenarnya gitu. Kalau nggak mau damai gimana Panglima? Ya, kita ambil langkah gitu. Semoga didapatkan titik temu ya antara gangguan dari makhluk astral itu dengan keluarga Mak Jujun supaya semuanya damai. Mohon kita mengetahui solusinya apa sih masalahnya, kok sampai dilempar-lempar, kok sampai jadi nggak nyaman, jadi nggak tenang ya. Kita berdoa minta keselamatan sama Allah supaya hari ini adalah hari terakhir, tidak ada lagi gangguan, baik lemparan, baik tarikan, baik goncang-goncang, baik jatuhin meja, baik apapun. Jadi bisa tinggal dengan nyaman dan tenang lagi ya di sini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Illahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Coba tangannya Mbak ke Mbak Ismi. Tangannya Teteh. Tangan Teteh apa tangan Mak Jujun? Tangan Mak Jujun boleh juga. Mak Jujun aja. Ya Sobat Mata Langit, kita akan segera melakukan proses mediumisasi. Silakan Panglima. Ya, saya akan tanyakan apa penyebab kok rumah ini diteror sama makhluk astral. Apa benar apa enggak ini teror makhluk astral? Dan kalau memang ini gangguan, kita akan damaikan dan kita akan cari jalan keluarnya sampai keluarga Mak Jujun bisa tinggal dengan aman, nyaman dan tenang di rumah ini ya. Seperti itu. Oke, tolong Ismi. Panglima akan tarik sosok yang mengganggu itu. Silakan Panglima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. Siapa kamu? Siapa kamu? Assalamualaikum. Bisa Anda jawab salam saya?
Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Salam sejahtera langsung dari Allah untukmu. Bisa Anda jawab salam saya? Apa? Astagfirullahaladzim. Jangan teriak Anda. Biasa aja, jangan. Saya sapa salam kepada Anda. Ya. Jangan teriak. Saya mau tanya, kenapa kamu ganggu keluarga ini? Bisa bicara. Bicara dengan baik. Bicara. Kenapa Anda meneror? Kenapa tidak ada perdamaian? Apa masalahnya? Coba bicara baik-baik. Coba bicara baik-baik. Coba bicara baik-baik. Biasa aja, tenang. Anda bisa tenangkan diri. Kita bicara baik-baik. Coba bicara baik-baik. Kita datang ke sini bukan mau ribut loh ya. Tapi kalau Anda ngajak ribut, Coba bicara dengan baik. Tenangkan diri. Pegang Gil. Kepalanya jaga kepalanya Gil. Pegang. Kalau begini caranya Anda bisa menjalankan Kenapa? tubuh mediator kami. Tenang. Bilang. Coba ngomong baik-baik dulu. Siapa Anda? Kumaai weh! Nanaonan sia! Tadi artinya kata-katanya apa? Apa-apaan katanya? Apa-apaan ini rame-rame? Hei! Kenapa Anda ganggu? Kenapa kamu marah sama dia? Gak ada hak kamu marah sama Lepas. dia. Lepas. Lepas. Nanaonan sia! Apa? Ngajakan orang adil! Biar bicara dulu. Apa maksudnya apa? Apa-apaan pihak ini datang ke sini katanya? Oh, apa-apaan kami Kami dikira dia ingin yang undang. mendamaikan. Kami datang kemari ingin bantu keluarga ini. Mau membersihkan makhluk-makhluk seperti kalian yang ganggu. Siap-siap ya kalian terakhir hari ini mengganggu di rumah ini. Jawab, apa yang sudah kamu lakukan di rumah ini? Anda bisa bicara nggak? Bicara baik-baik coba. Kita datang baik-baik, kita mau bertanya baik-baik. Ingat Anda mengundang saya kemari. Kamu yang bilang kan? Kita akan bicara baik-baik di sini. Saya datang tepat di belakang rumah ini. Ingat. Kamu yang suruh kami kemari kan? Kamu bilang saya tunggu kamu di sana gitu kan? Ingat kan? Jangan berisik. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Masalahnya apa? Anda kok marah-marah? Gak usah Kenapa? dipikirin yang di luar. Aku pengen ngobrol sama kamu aja. Apa yang Kenapa sudah Anda kamu marah-marah? lakukan? Kenapa? Apa maksud? Putra teh di dia mana? Siapa yang punya? Saha mana eta putra? Nu di dia teh, nu datang kamari teh geus lila teu balik-balik. Saha? Maksud Sebentar Anda? ya, sebentar. Lagi dipanggil, sebentar. Ya sabar ya. Sabar lagi dipanggil. Ada anggota keluarga ini yang pergi nggak balik-balik gitu maksudnya? Coba yang jelas dong, nggak gimana maksudnya? Aya nu putra teh nu di dia. Putra tu laki. Menantunya apa anaknya Mak Jujun? Yang jelas coba. Putra. Anaknya berarti? Iya, anaknya Pak Jujun laki-laki mana? Coba sini Pak, sini Pak. Sini. Ini anaknya Pak Jujun laki-laki nih, sini. Ini ada maksud. Apa yang mau disampaikan? Coba disampaikan. Baik-baik bicaranya. Ini siapa? Menantunya. Oh, ini menantunya. Ini. Oh, ini maksudnya. Ya. Sini Kang. Mari. Kang. Ini maksud Anda. Siapa namanya, Kang? Rohmat. Pak Rohmat. Apa? Anda mau menyampaikan apa? Diuk, Mang. Suruh duduk. Ya, Kemana kamari? Pada Naon dibawa sia ka dieu? kapal orang. Siapa naon ka dieu? Ya pulang. Dia bawa apa ke sini? Oh, Anda dari jauh pulang kemari bawa apa Ya gitu? Bukit Tinggi. Oh, bawa apa katanya? Itu bawa naon orang cuman baju. Coba jelaskan, dia cuma bawa baju kok. Yang ada maksud bawa apa tuh apa? Dari Padang. Oh, dari merantau. Bukit Tinggi. Cing. Suruh diem katanya. Di Padang kamari
Mau naon sia? Kemarin dari Padang dia bawa apa? Kemarin dari Padang dia bawa apa? Dia bawa Ketemu baju. siapa kamu di sana? Ketemu siapa ditanya? Ketemu sama si bos. Di sini waktu aku pertama dibawa Kang Dede ke daerah Biaro. Kerja di taman. Kerja apa di sana, Pak? Di taman. Muang naon sia? Apa? Coba yang jelas bahasa Indonesia coba. Buang apaan di sana? Buang apa? Sia naon sia? Dengan buang nanaon orang itu apa? Ngopi naon sia di ditu? Ada har naon, Mang? Ngopuang cai naon sia di ditu? Air apa di situ? Jong si deden teh. Coba Pak, kita kan sedang menguak Paling cuma informasi. aku bersih-bersih di taman. Ada sampah dibersihin dibakar. Sia. Yang marah-marah, baik-baik. Jangan marah-marah, bicara baik-baik aja. Mana ngabakaran anak orang? Nah, hampura ada orang itu apa? Oh, jadi pada saat dia bakar sampah itu ada anak Anda di situ. Anak Anda sekarang Nggak tahu apa orang hampura. tahu. Dia kan nggak tahu, dunia kita beda, alamnya aja udah beda. Memang dunianya beda. Tapi kami berhak menepati dunia kalian juga. Jadi Anda marah karena Anda Kalian ingat Nabi kalian Sulaiman sudah memperlihatkan kekuatan saya menebut singgasananya. Ingat, pelajari itu. Kami ada. Iya, memang makhluk gaib seperti Anda ada di dunia ini. Kita hidup berdampingan, tapi nggak perlu marah-marah seperti itu. Kan nggak tahu akangnya juga. Kan nggak kelihatan. Nyawa dibayar nyawa. Emang kenapa Anda bilang begitu? Mati. Anak Anda mati gara-gara Mati. Mati dia mati. Nggak bisa maaf ya. Coba. Dia mau minta maaf tuh. Akang nggak tahu kan? Ya nggak tahu. Agak nggak tahu kan? Nggak tahu ada makhluk orang Akang ini orang ada awam. halus gitu kan. Akang ini orang awam. Akang ini nggak tahu. Bukan tidak mempercayai keberadaan bangsa kalian. Mau kemana kamu? Allah Akbar. Pegangin. Astagfirullahaladzim. Awas. Allah. Kepalanya jadi. Coba tolong pelan-pelan Anda, pelan-pelan. Coba jangan ngamuk Anda. Kamu membahayakan. Coba. Bisa tenang nggak? Mau bicara tenang apa saya keluarkan? Mau bicara damai? Coba tarik kemari. Baik, Tarik dia kemari. mau. Tarik Oke. kemari. Tarik. Jangan bilang Ulang, baik. ulang. Jangan bilang baik. Saya nggak percaya. Anda beringas sekali. Ayo. Anda beringas sekali. Pokoknya kalau kamu nggak mau tenang, dikeluarin sama Panglima nih. Udah, kita Coba. nggak usah ngobrol sama kamu, kita mau cari yang lain. Coba baik-baik bicara aja lah, baik-baik. Bisa ngomong baik-baik. Semua bisa kita selesaikan baik-baik. Kita nggak mau ribut kok, nggak mau perang kok. Kita kesini mau nyari damai kok. Kan dia udah minta maaf. Apa? Kamu mau ngomong apa lagi? Tidak akan selesai. Kok Anda dendam sebegitu? Allah Akbar. Oke, Panglima, kasih dia keluar sosoknya. Ya. Tenangin dulu sini. Jangan berdiri dulu, Mi. Sini. Jangan berdiri dulu. Cari. Madu aku mana? Sini. Madunya isi mana? Di tasmu. Tasnya isi mana? Sana. Duduk sini dulu, duduk sini. Ismi duduk aja. Tas ya, di tas. Ismi duduk sini. Ya, itu tasnya. Akang jaga belakang. Jagain dulu. Jaga, Gil. Ya. Jaga belakang. Takutnya gue Oke, gini kita baru kepalanya. satu sosok yang kita tarik dan dia sangat marah sehingga membahayakan Emang Akang ada tubuh bakar-bakar Mediator. waktu itu? Ada bakar? Gimana ceritanya? Gini sini, geseran. Gimana ceritanya? Waktu kerja di Padang kerja apa? Kerja di taman, ada sampah, ada yang kebakar gitu di situ. Akang ngebakar di Iya, situ. iya. Di Sampai- mana itu bakarnya? Di tempat sampah. Di daerah Di tamannya di daerah Biaro apa? atau center. di Padang sana. Iya, Padang seberang. Itu memang tempat bakar sampah di situ. Iya. Enggak sembarangan, aku enggak sembarangan bakar sampah, enggak. TPS itu TPS ya? Tempat pembuangan sampah. Iya, tempat iya. Waktunya siang, sore? Waktunya siang, sore atau jam berapa? Sore perkiraan sudah kerja. Maghrib. Ya. Oh.
Jadi dia bakar sampah Pas di maghrib tempat bakar rantauan Maghrib bakar sampah. pas maghrib. Oke, kita kan bongkar. Nanti kalau Jadi misalkan ada pemirsa Mata Langit, kita udah dapat informasi benang merahnya itu ternyata pembakaran sampah ya. ya, jadi sosok gaib ini merasa marah karena anaknya terbakar ketika bapak ini membakar sampah di tempat kerjanya. Tapi aku agak kelihatan. Iya, makanya kita kan mau nyari damai nih, titik temu kan memang nggak lihat gitu. Tapi yang dikatakan sama kita kemarin minyak panas itu seperti apa pula itu? Nah, makanya kita mau konfirmasi lagi, Iya. tarik lagi sosoknya. Karena waktu medium sesi di studio Mata Langit, Pakai minyak, ada siram minyak. Waktu ngebakar waktu ada siram minyak. disiram apa? Solar bekas. Oh. Cairan panasnya itu solar itu. Kenapa Ibu? Kenapa? Kenapa Ibu? Kenapa? Sedih. Sedihnya kenapa? Terus berusaha yang bayaran hutang waktu dengan kejadian anak ya kerja gitu terus saya terbuka hutang. Gak apa-apa, saya bantu. Udah jangan sedih, jangan nangis ya. Banyak tadi. Sabar ya. Gak apa-apa, peluk aja Sabar, istrinya. sabar. Biar dia kuat. Sabar. Pelukin istrinya. Iya biar. Ya, gak apa-apa, kuatin istrinya, kuatin. Tenang Teteh. Ya. Jadi rupanya Teteh ini, namanya Teh siapa? Teh Imas ini adalah istri dari Kang Rohmat. Kang Rohmat ini bekerja meninggalkan keluarga, merantau untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Ternyata di sana melakukan sesuatu yang tidak disengaja dan menimbulkan gangguan dari makhluk astral di sini. Maka istrinya sedih kayak gitu. Tenang Teh, nanti insya Allah kita Nanti dibantu ya, tenang. Kita tuntasin. Yang penting insya Allah biar nggak ada apa-apa lagi, aman nanti. Akang kita selesaikan dulu ya. Kita cari titik temunya. Biar ini ditemenin. Pokoknya kita kalau mereka ngajak perang kita pun berang, jangan takut. Ya, oke yuk. Kembali lagi ke lokasi rumah Mak Jujun. Kita mau selesaikan semuanya nih. Ayo Kang, ditemenin ya tabirnya. Temenin ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anda bisa bicara? Allah Akbar. Anda bisa bicara? Tenang aja, tenang. Jangan Coba tenangkan diri Anda, tenangkan diri. tenangkan diri. Kita mau rumah Mak Jujun jangan ada gangguan lagi. Jangan ada lemparan batu lagi. Jangan ada barang yang jatuh lagi. Tunggu kau. Saya udah datang kemari. Saya udah datang. Saya penuhi janji saya. Ya. Kamu lihat datang saya kan? Saya bukan berani di kandang kan? Kamu lihat kan? Akhirnya kau datang. Datang saya kemari. Apa mau kalian sekarang? Apa mau kamu? Apapun mau. Saya mau keluarga ini tenang, nggak ada gangguan Apapun lagi. mau. Tidak ada urusan dengan kau. Ada dong. Saya Ini bangsa datang kesini manusia bukan sama gitu. dengan mereka di sini. Mereka keluarga Utang saya. nyawa dibayar nyawa. Tidak ada utang nyawa Utang dibayar. darah dibayar darah. Tidak ada. Hidup harus memaafkan. Kenapa bangsa kalian tidak bisa memaafkan? Kenapa sebabnya? Kenapa dendam itu terus dipelihara? Itu memang sudah sifatku. Berarti kalian setan. Ya, Setan kalian kan? bangsa kami tidak diusik pun akan menggoda kalian. Nah, memang setan kalian berarti. Apalagi ini. Dia sudah melukai keluarga aku. Tuh, dia udah minta maaf loh. Aku gak kelihatan makhluk halus. Dia nggak lihat. Dia orang awam, dia tidak mengetahui tentang keberadaan kalian. Tapi kau ada tata keramanya. Iya, aku mohon maaf. Ya ini untuk pelajaran Dia untuk kan kita bakar semua. sampah di tempatnya kan? Kan? Di tempatnya kan? Waktunya mungkin pas maghrib. Di tempatnya dia bakar sampah kok. Yang Anda bilang nggak ada tata krama yang mana? Punya tata krama kau membakarnya. Aku nggak tahu. Tidak sembarang kau membakarnya. Seharusnya seperti apa? Apakah tidak diajarkan dengan agamamu? Iya, makanya menurut Anda seperti apa seharusnya?
Berdoalah kau sebelum membakar. Sebelum kau membakar bangsa kami. Kan yang dibakar sampah niatnya, bukan membakar bangsa kalian. Bagimu itu sampah. Bagiku itu ada kaumku. Rumah kamu di Sampah itu rumah kami. Kami pun punya keluarga seperti kamu. Jadi dia yang dilakukan adalah membakar sampah, dia menyiram solar bekas, habis itu dibakar karena menurut dia adalah sampah. Lalu apa yang terjadi di alam Anda? Putra kami terbakar. Iya, aku mohon maaf. Dia kan udah minta maaf. Putra Anda terbakar. Apa nggak lalu- cukup maaf? Tidak semudah itu. Jadi lantas bangsa kalian lempar-lempar rumah ini, jatuhkan barang, pecahkan semua. Bangsa kalian punya dendam, kami pun punya. Tapi saya berharap ini berakhir. Jangan ada gangguan lagi di sini. Jangan meneror lagi rumah ini. Kok segitu Jangan dendamnya? melempar batu lagi di sini. Kami pun punya rasa sedih dan punya rasa amarah. Dia kan sudah minta maaf. Dia juga nggak tahu. Apa mungkin dia tahu? Kalau dia tahu dia bakar, nggak mungkin. Nggak mungkin. Tahu kan nggak mungkin bakal. Lagian dia cari rezeki di luar untuk menafkahi anak istrinya juga. Nggak sengaja kebakar. Kalau dia tahu nggak mungkin dia bakar. Tapi kalian malah membalasnya dengan meneror, melempar batu, menjatuhkan barang-barang, membalikkan meja. Masa begitu terus-terusan? Sudah cukup, sudah cukup. Kalian tidak terima. Tidak terima lah, kalau begitu tidak terima. Kami pun tidak. Emang di sana Kami belum merasa puas. bukan, maksudnya gini loh, kita bertanggung jawab, andai kan harus diobatin ya kita obatin. Hah? Tidak semudah itu kau meminta maaf. Jadi sebenarnya maunya apa sih kalian ini? Kita udah mau tanggung jawab, mau Maunya ngobatin. kalian apa sih sebenarnya? Kalian nggak mau, gimana sih? Jadi gimana maunya? Apa sebenarnya mau kalian? Hah? Apa maunya? Pendamkan. Hmm? Apa? Apa? Pendamkan apa? Pendamkan. Kepala kambing hitam. Oh, enggak kalau itu. Kami. Bang. Oh, itu namanya udah nggak benar kalau begitu. Enggak itu. Kita doakan aja, kalian mau nggak? Biar Panglima Tidak mimpin doa. semudah itu. Saya doakan aja sama Allah ya. Biar anaknya sehat. Kau Ya. punya keluarga. Dia Kau punya keluarga Ya punya. Iya punya. sama seperti kami. Iya, aku kan Kami aku. pun punya. Iya. Terus? Aku memaafkan, belum tentu yang lain memaafkan. Kenapa? Sifat kami pun berbeda-beda. Sama seperti kalian, sifat pun berbeda-beda. Jadi bangsa jin itu walaupun satu keluarga sifatnya beda-beda. Jadi ada berapa banyak kalian di sini? Banyak keluarga kami. Banyak. Sama seperti kalian. Mempunyai turun-menurun. Kami pun seperti itu. Jadi Anda sebenarnya tinggalnya bukan di sini tapi di Padang ya? Ya, Kenapa bisa sampai sini? tidak ada batasan untuk kami. Kami pun bisa masuk pengaliran darah kalian. Berarti Anda bukan yang tinggal di batu itu ya? Lalu yang mengganggu di rumah ini, yang lempar-lempar batu itu siapa? Itu saudara-saudara dari putriku. Yang balik meja, Ya, yang numpahin barang-barang. ya. Kenapa Mereka mereka pun melakukan punya itu? amarah dan punya rasa sedih, sama seperti istrimu. Iya, istrinya tadi nangis sedih dia. Seperti itulah keluargaku. Teh mau Ya nanya. udahlah, damai. Bilang sama kamu mewakili keluarga yang lain, katakan kami bangsa manusia memohon maaf karena memang kita tidak tahu. Karena memang kita tidak tahu. Walaupun Anda bilang ada tata krama, tapi yang Bapak ini tahu itu memang tempat sampah, tidak tahu di luar itu ada siapa. Karena memang beliau tidak bisa melihat, kan begitu Pak? Jadi ya pelajaran Pak, lain kali harus baca doa dulu, terus jangan pas maghrib gitu. Sudah ya, saya pribadi memohon Anda jangan mengganggu dan memaafkan. Saya secara pribadi jauh-jauh datang kemari agar peristiwa ini, peristiwa pelemparan, peristiwa jatuhin barang, peristiwa semua hal yang terjadi keganjilan di sini jangan terjadi lagi. Itu permohonan saya. Damai, selesai masalahnya. Tapi aku tidak bertanggung jawab dengan yang lainnya. Maksud Anda itu tidak bertanggung jawab dengan yang lainnya, maksudnya apa? Dia sudah memaafkan, tapi saudara-saudara dia belum Ya tentu kan, memaafkan. kan sudah dibilang tadi mewakili dia mewakili yang lain. Kamu sampaikan sama yang lain gitu.
Sudah cukup lah, sudah cukup gelisah, sudah cukup resah, sudah cukup sedih, sudah sama dengan apa yang kalian rasakan, sudah sama. Sudah sama ini, benar kan Pak kan? Gimana yang kalian rasakan, mereka udah merasakan itu. Kau tidak melihat adanya kami. Tidak melihat dia. Ditumpukan sampah itu. Tidak lihat. Tapi kau sudah menyaksikan buktinya kan? Maksud Anda bukti gimana? Apa yang terjadi? Bukti Ya. bahwa makhluk Iya, gaib itu iya. ada. Kami Iya, percaya. bukan merasakan lagi, memang mereka udah gelisah di sini. Udah nggak tenang. Mengalami kesedihan juga, kegundahan, kegelisahan. Sama dengan yang kalian rasakan. Itu pelajaran untukmu. Iya. Ya, insya Allah. Semua loh. Bukan keluarga ini aja yang resah, semua udah resah. Keluarga juga loh. Semua udah resah. Kamu mempunyai agama. Di kamu pun punya agama. Dan punya tata krama. Iya, beliau mengakui keberadaan bangsa kalian, sangat mengakui. Dan kami juga, dan saya pribadi dan sangat mengakui dan sangat mempercayai keberadaan kalian. Karena memang Tuhan kami menjelaskan dalam kitab kami, memang bangsa kalian itu diciptakan duluan daripada kami. Tidak diusik pun. Sifat kami memang untuk menggoda kaum manusia. Apalagi jika kami diusik. Ya sudah ya, Anda saya minta mewakili keluarga Anda untuk memohon maaf ke semua. Ini disaksikan sama semua yang berada di sini, masyarakat kampung sini. Saya secara pribadi memohon, meminta, jangan ada teror lagi. Kita berdamai. Saya mewakili bangsa manusia. Kita berdamai. Ya. Kita berdamai. Apa yang membuat Anda berat? Coba ya. Kenapa Anda keras sekali hati Anda tidak mau? Ikhlas nih. Apa yang membuat Anda masih belum ikhlas? Jadikan saja ini pelajaran untukmu. Iya. Iya, aku Iya. perhatikan gitu kan. Agar Jadi tidak pelajaran. ada lagi bangsa kami yang terbakar Iya, benar. dengan keteledoran kamu dan bangsa kamu. Ya, ini pelajaran buat beliau, pelajaran buat saya, pelajaran buat semua. Ya, ini permintaan maaf kami mewakili keluarga Mak Jujun. Ya begitu Kang ya. Iya. Ingat, semua itu ada tata krama. Iya. Karena bangsaku pun seperti itu. Ya inilah gunanya kita mediasi. Inilah gunanya kita komunikasi dengan baik. Biar ada titik temu. Biar beliau tahu apa yang bangsa kalian rasakan. Dan ini udah dimohon permintaan maafnya. Ya. Apalagi yang mau disampaikan? Jangan kau ulangi lagi. Iya benar. Dan kau, kejadian ini pun tidak akan bisa kamu lupakan. Dan untuk bangsa kami pun tidak akan kami lupakan. Iya, pastinya itu. Terima kasih ya. Oh, belum mau keluar juga. Ada lagi mau disampaikan? Kapan kau akan ke sana? Akang mau ke sana Kenapa lagi? dia harus ke sana? Iya. Mau ke Padang lagi? Iya. Kapan? Nunggu tiket. Nunggu tiket. Tanggalnya udah tahu? Tanggalnya belum tahu. Masih dalam perencanaan. Tapi akan ke sana, ya? Iya, akan ke sana tapi. Apa lagi yang Anda mau sampaikan? Jika kau ke sana, Ya. bawakan kami Bawakan apa? apa yang kamu mampu untuk rasa maafmu. Sebagai permintaan maaf. Untuk minta maaf. Jika aku meminta kepala kambing hitam untuk dikubur di sana, apakah kamu mampu? Tidak. Tidak. Ya, Walaupun mampu tidak akan dilakukan. cukup bawa apa yang kamu mampu untuk rasa maafmu dan rasa bersalahmu. Insya Allah. Insya Allah. Hasil bumi. Hasil bumi. Insya Allah. Sudah ya, itu aja. Kutunggu kau maafmu di sana. Iya. Iya. Ya, dia udah jawab dulu ya. Iya. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar.
Ya, pemirsa Mata Langit, saya akan melakukan pembersihan dengan menyiram air doa untuk rumah Manujun agar tidak ada gangguan lagi ya. Insya Allah nih hari ini terakhir, hari ini tidak ada gangguan lagi, tidak teror lagi, dan tadi sudah berdamai ya. Ya Sobat Mata Langit, kita tadi sudah melewati proses penerawangan oleh Panglima Langit, kemudian testimoni dari tuan rumah menceritakan gangguan yang dirasakan, dan juga sudah melakukan proses mediumisasi. Ternyata sumber permasalahannya adalah makhluk gaib itu marah karena Kang Rahman ketika bakar sampah di tempat dia kerja di Padang. Di Tadi tempat bakar sampah, aku bakar sampah gitu kan. dan pada saat maghrib. Iya, sebelum maghrib. Dan saat itu menyiramkan cairan apa? Air solar bekas. Solar bekas ya. Iya. Lalu apinya langsung besar. Iya. Nah ini Panglima, ini banyak netizen yang bertanya juga. Itu kan cairan di alam manusia. Kok bisa tembus ke alam mereka dan mereka bisa merasakan panas? Ya bisa lah. Saya sendiri aja kalau ngebersihin rumah yang angker itu kan dikepretin pakai air. Nah begitu dikepretin bisa aja nanti kayak ada berasap apa, berarti dia kena gitu. Jadi kan makhluk itu kan zat api ya, api, air, angin, ya kan? Air enggak ya, api dan angin. Jadi bisa saja kena, karena kan perwujudan alam kan termasuk perwujudan dia juga gitu. Nah, dia kan angin dengan api gitu. Jadi bisa. Makanya kalau dibilang kok bisa kena ya Allah aja nyiptakan neraka untuk membakar dia. Nantinya di neraka kok bisa, sementara dia tercipta dari api. Masa api dibakar sama api? Secara logika kan nggak mungkin. Tapi kan mungkin aja, kenapa tidak mungkin? Apalagi hanya sekedar minyak doang dilempar ke tanah, dibakar sampah. Ya, makhluk itu kan menyatu dengan kita, menyatu di tanah, menyatu di air, menyatu di pepohonan, menyatu di besi, menyatu dimanapun di seluruh alam ini. Ada di mana-mana dan dia tidak ada pembatas antara gunung dan lautan. Per detik dia kemana saja. Jadi jangan heran nanti kalau ada jin dari Amerika kok nyampe ke Indonesia cuma 4 detik, kok bisa? Jangan bilang kok bisa, karena nggak ada batas sama mereka. Gunung sama lautan tuh nggak ada. Seraya angin sampai. Iya. Seperti itu. Waktu itu kan ada yang bilang, kok bisa sih jin dari Cianjur bisa ditarik ke Cibubur waktu kita berwisata. Iya. Lah ini malah ternyata jinnya dari Padang. Kok bisa memporak-porandakan rumah yang di Jadi yang disinyalir gangguan dari tempat ini sebenarnya bukan dari tempat ini, itu dari Padang. Yang di Batu. Dari Padang. Jadi bukan dari Batu dari ini, Batu, enggak. Jadi artinya kita semua sudah mendapatkan informasi secara jelas apa sumber permasalahan dari semua gangguan yang ada di rumah ini. Iya. Nah kira-kira nih Kang Roman, apa nih yang pesan-pesan yang bisa dijadikan pelajaran dari proses mediumisasi tadi? Yang oleh-olehnya gitu kan. Oh ya, maksudnya jangan diulang lagi gitu ya. Iya. Jangan diulang lagi bakar sampah pas Ya misalnya nih lagi ya saya tambahin, kencing sembarangan di pinggir jalan, nyandar di pohon, kencing, itu nggak boleh. Bisa aja tuh rumah dia di situ kita kencingin. Ya marah lah, kalau rumah kita dikencingin gimana? Kan gitu. Gitu bakar sampah juga lihat-lihat gitu kan. Habis itu buang-buang air panas ke tanah juga dilihat-lihat. Tuh, jadi memang buanglah sesuatu pada tempatnya. Makanya kan memang itu kan anjuran Nabi sudah begitu ya, Rasulullah mengajarkan begitu. Buanglah segala sesuatu itu pada tempatnya. Jangan sembarangan gitu. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Kan seperti itu. Satu lagi Panglima, ini netizen juga banyak yang penasaran. Sebenarnya sosoknya apa tadi yang mengganggu tadi, yang marah karena anaknya cacat? Ya kalau bentuknya saya lihat itu bertaring, berbulu. Jadi seperti hampir kayak beruang gitu ya. Tapi ini jenis siluman ya, bertanduk. Jadi ini memang jenis siluman. Jadi bukan berwujud manusia tapi yang halus. Enggak, bukan berwujud Karena manusia. tadi saya lihat kok jalannya kayak gitu. Dia punya kuku panjang-panjang. Oh, pantesan ini kecakar. Dia punya Tadi kuku ada tim panjang-panjang, kami kecakar juga. Iya. Oh, itu pada ini. baret-baret semua kayak kena cakaran. Nah, Agil juga ini. Jadi kayak menunjukkan eksistensinya gitu kalau mereka tuh marah kayak gitu. Ya oke. Panglima, kira-kira apa nih kesimpulan bisa disampaikan untuk Sobat Mata Langit? Ya bagi yang tidak percaya akan adanya bangsa jin di alam dunia ini, kita tidak boleh meyakini mereka, kita tidak boleh memuja mereka. Itu syirik, itu musyrik,
Tidak boleh. Kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kita yakini, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Tuhan menciptakan bangsa jin dan manusia. Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah telah menciptakan bangsa jin. Mereka sudah naik di atas tangga-tangga langit di seluruh syantero angkasa. Ya kan, mencuri pemberitaan-pemberitaan, pembicaraan malaikat-malaikat yang berterbangan di aras Allah. Diciptakanlah Adam pada saat itu sehingga dia tidak mau hormat Adam, makanya dia dilaknati Allah untuk gara-gara dia tidak mau menghormati manusia. Jadi dia berjanji terus menggoda, terus mengganggu manusia. Terbukti dari omongan dia juga tadi ya. Tapi namanya kita manusia, kita sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini, kita harus beriman, kita harus banyak bersolawat, berzikir, memperisaikan diri kita terhadap gangguan jin yang meneror kita, yang mengganggu kita. Dan percayalah, kekuatan Allah itu sangat luar biasa, kekuatan Al-Quran itu sangat luar biasa. Maka perisaikan diri kita dengan bacaan-bacaan yang kita yakini, yang kita percayai. Dan satu lagi, jangan buang sampah sembarangan, jangan membuang cairan-cairan panas sembarangan, jangan membakar sembarangan, jangan kencing sembarangan. Lakukan pada tempatnya, lakukan sesuai dengan waktu dan tempatnya juga. Baik, terakhir Teh Yani, apa yang ingin disampaikan nih setelah proses ini dan apa yang disampaikan ke Panglima Langit? Ya, terima kasih ya, atas kedatangannya Mata Langit pergi ke rumah saya ya. Terima kasih semuanya, jauh-jauh pergi ke rumah. Ya, semoga nggak ada gangguan lagi ya Teh. Iya. Semoga setelah ini keluarga ini nyaman, damai, tentram. Mak Jujun juga ya Mak, sehat-sehat ya Mak. Kasihan ini maknya yang udah tua. Ya, semuanya. Oke, Sobat Mata Langit, saya mengucapkan terima kasih untuk yang sudah menyaksikan, sudah subscribe, sudah like, sudah komen yang positif, dan juga yang sudah share. Jangan lupa terus bagikan informasi ini ke teman, sahabat, dan juga keluarga, agar kita selalu bisa berbagi kebaikan dimanapun juga. Dan akhirnya saya Ratna Listi pamit, dan juga saya Panglima Langit. Karena kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit. Assalamualaikum.